Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dan semoga semua teman-teman berada di dalam keberkatan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, sebelum dalam bagian ini kita akan sama-sama menanggapi dua cuplikan video, mari sama-sama terlebih dahulu kita baca Alkitab kita yang terambil dari kitab Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11. Bagaimana teman-teman bisa memperhatikan di screen, saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan kemudian dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Semoga dua bagian firman Tuhan ini semakin meneguhkan iman kita di dalam Tuhan Yesus. Nah teman-teman, sekarang mari sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Bangun Samudra dan juga Ustadz Yahya Waloni dalam cuplikan video berikut ini. Gimana caranya ngajak mereka supaya mereka tuh bisa masuk Islam? Kasih renungan yang gampang. Renungannya gini. Jenengan punya kos-kosan, ya. Punya rumah, kamarnya banyak. Saya koskan. Oke. Sebagai pemilik rumah kos punya aturan enggak? Contoh, tidak boleh pulang larut malam, ya. Enggak boleh bawa lain jenis masuk kamar dan lain sebagainya, banyak kan? Kira-kira saya tanya, kalau misalnya yang kos di rumahmu melanggar, apa pendapatmu? Saya tanya gitu kepada yang Nasrani itu, ke saudara saya yang belum pindah. Ya dia bilang, oh ya tak usir soko kos-kosanku, takon golek kos-kosan dia. Dia bilang gitu. Saya bilang, jane podo. Dunia itu siapa? Punya Tuhan. Lah ya teh Allah lah, saya bilang iya. Yang punya aturan siapa? Allah. Nek kowe gak iso melo aturan Allah, kudune kowe golek dunia lain. Iso kowe golek dunia lain. Gampang kok ngajaknya. Jadi coba jenengan praktekkan tips-tips seperti saya ini. Mikir tuh dia sudah. Iya ya. Nah iso golek dunia lain enggak apa-apa gitu loh. Selama kamu tidak bisa cari dunia lain, manuto. Nah teman-teman sekalian, mari kita menggarisbawahi dulu pernyataan di awal yang disampaikan oleh Ustadz Bangun Samudra. Bagaimana caranya agar mereka, yaitu umat Kristen, memeluk agama Islam. Kita garisbawahi itu dulu ya teman-teman. Sekarang mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni. Nggak ada. Di Islam ini nggak ada program Indomisasi, Islamisasi. Nggak ada. Nggak ada, sorry, maaf. Beda dengan di sebelah sana, program Indomisasi, program Kristenisasi, pemurtadan, pendangkalan akidah. Allahu Akbar. Nggak ada, di Islam nggak ada. Orang-orang yang masuk Islam itu orang-orang yang hebat, intelektualitas mereka di atas rata-rata. Nah teman-teman, sangat jelas ya. Tadi Ustadz Bangun Samudra memaparkan bagaimana caranya agar mereka, yaitu orang Kristen, memeluk agama Islam. Nah di dalam cuplikan video yang sudah kita tonton ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni. Di dalam bagian ini dengan jelas Yahya Waloni menyampaikan bahwa nggak ada Indomisasi di dalam agama Islam, nggak ada juga Islamisasi di dalam agama Islam. Nah jelas-jelas teman-teman, pernyataan yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Bangun Samudra ini saling bertolak belakang. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, yang mana yang benar di antara kedua orang ini? Yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni ataukah yang disampaikan oleh Ustadz Bangun Samudra? Nah teman-teman, kedua pernyataan orang ini sebenarnya ini justru bisa saling membuat mereka, salah satu di antara keduanya ini kemudian dipermalukan, atau kedua-duanya saling mempermalukan teman-teman. Nah sekarang mari kita fokus kepada apa yang disampaikan oleh Ustadz Bangun Samudra tadi tentang tipsnya, yang mana dalam bagian tadi beliau menggunakan sebuah ilustrasi tentang kos-kosan teman-teman. Nah sebenarnya di dalam Alkitab kita, khususnya dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama, ayat yang pertama, disampaikan di situ bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi pemilik dunia ini adalah Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Jadi kalau Anda menggunakan ilustrasi tadi untuk membuat orang Kristen agar kemudian masuk ke dalam agama yang Anda anut sekarang, Ustadz Bangun Samudra, orang Kristen juga tahu karena hal itu telah dinyatakan di dalam Alkitabnya kami. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi pemilik dunia ini adalah Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab dan itu diyakini di dalam iman Kristen.
Jadi kalau kemudian Anda menggunakan ilustrasi yang tadi, itu hanya akan membuat Anda menjadi bahan tertawaan, ya. Ini sayang sekali ya, padahal pernah mengklaim diri adalah orang yang pintar, orang yang cerdas. Nah, kemudian teman-teman, berkaitan dengan ilustrasi yang baru saja tadi disampaikan oleh Ustadz Bangun Samudra, sepertinya beliau ini sebenarnya terinspirasi dari Alkitab mengenai rumah. Nah, teman-teman, mari kita membuka Alkitab kita, sebagaimana teman-teman juga bisa memperhatikan di screen. Di dalam kitab Yohanes pasal 14, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Dikatakan begini firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kemudian ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kemudian teman-teman, ayatnya yang keempat. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kemudian Tuhan Yesus berkata di ayatnya yang ke-6 sebagai jawaban atas pertanyaan Thomas, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Ustadz Bangun Samudra justru di dalam ayat ini, Tuhan Yesus memberikan jaminan bahwa setelah kehidupan di dunia ini, setiap orang yang kemudian percaya kepadanya, itu disediakan satu tempat. Nah, tempat ini di mana? Ini tentu saja di dalam kerajaan sorga. Jadi Ustadz Bangun Samudra, saya mau tanya dulu kepada Anda. Adakah satu ayat di dalam kitab sucimu yang memberikan Anda jaminan, yang memberikan Anda kepastian secara tersurat tentang kalau Anda percaya kepada Allah yang dinyatakan di dalam kitab sucimu dan juga percaya kepada nabinya, maka Anda dipastikan, dijamin memiliki akses untuk masuk ke dalam kerajaan sorga? Ada nggak Ustadz Bangun Samudra? Hah? Coba Ustadz Bangun Samudra cari. Dan kepada para mualaf-mualaf yang lain yang sering sekali membicarakan tentang iman Kristen, sekarang saya ajukan pertanyaan ini kepada Anda. Di mana, ataupun kalau Anda mau menunjukkannya melalui kolom komentar, silakan saja. Tapi silakan Anda sampaikan, di mana di dalam kitab sucimu yang secara jelas menjamin bahwa ketika Anda memeluk agama yang demikian, maka Anda diberikan kepastian untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebagaimana di dalam Alkitabnya orang Kristen, Tuhan Yesus berkata, dan ini adalah jaminan kepada orang Kristen, supaya di mana Tuhan berada, orang yang percaya kepadanya pun di situ juga berada. Artinya, ini adalah jaminan kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Nah, Ustadz Bangun Samudra, ada nggak di dalam agama Anda? Saya hanya mengajukan pertanyaan saja. Jadi Pak Ustadz Bangun Samudra dan teman-temannya santai saja ya, santai ya. Bagaimana? Yang pasti dalam agama Kristen itu ada jaminannya. Dan mengenai tips yang Anda sampaikan tadi, sebaiknya Anda jangan menggunakan itu karena Anda akan menjadi bahan tertawaan. Ya teman-teman, jadi teman-teman sekalian, dalam bagian ini kita menemukan pada akhirnya apa yang disampaikan oleh Ustadz Bangun Samudra sebenarnya ini membuat dirinya dipermalukan teman-teman. Karena beliau ini dengan ilustrasi yang seperti ini dan dengan klaim-klaimnya yang pernah disampaikan bahwa dia adalah orang cerdas, ya teman-teman bisa menilai sendirilah ilustrasi yang disampaikan oleh Ustadz Bangun Samudra ini. Dan justru ini dengan Ustadz Yahya Waloni mereka saling bertolak belakang. Dan artinya mungkin salah satu di antara mereka berdasarkan pernyataan mereka sendiri ada yang dipermalukan atau kedua-duanya memang dipermalukan. Oke teman-teman ya, pada akhirnya sekian untuk bagian ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersyukur kita dipilih oleh Allah untuk menjadi anak-anaknya, tidak sekedar menjadi umatnya, dan kita diberikan kepastian untuk masuk ke dalam kerajaannya. Terima kasih. Sebagai ucapan syukur kita, mari kita hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Amin.